Selamat malam. Kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem ke kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat hari ini menjadi kedatangan atau komunikasi atau silaturahmi politik kedua Partai Nasdem dengan partai di luar dari kawan koalisi yang tergabung dalam koalisi perubahan. Tentu menimbulkan pertanyaan, ini maknanya apa kira-kira? Apakah ada tujuan lain dibalik dari silaturahmi politik? Meskipun kita memang mendengarkan narasi yang sangat menyejukkan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem bahwa Nasdem tetap meneguhkan sikapnya untuk tetap menjadi pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin untuk menjaga kondusivitas politik, meskipun memiliki atau mendukung saat ini sudah mendeklarasikan punya bakal calon presiden Anies Baswedan. Itu satu. Ketua Umum Partai Nasdem mengatakan masih bahagia menjadi bagian dari pendukung pemerintah. Tapi kita coba bahas, saya akan ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber yang bergabung secara langsung maupun secara virtual di obrolan malam edisi kali ini. Saya Christian Grich bersama Anda. Kenapa harus dikunjungi Golkar? Prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme. Nah sekarang rabukan pertemuan Golkar dengan Nasdem. Saya ingatkan hari ini adalah Rabu Pon. Jadi pertemuan Rabu Pon ini yang kemarin saya sampaikan, hari Rabu perlu diperhatikan ya hari ini. Dan hari ini adalah silaturahmi dua partai dan partainya sama-sama partai pendukung Bapak Presiden Joko Widodo untuk 2 periode. Di hadapan petinggi Partai Golkar dan Partai Nasdem, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa mereka adalah partai pendukung Presiden Joko Widodo untuk 2 periode. Pernyataan tersebut meluncur tepat di hari Rabu Pon yang sebelumnya kental disinyalir menjadi hari perombakan kabinet. Di tengah isu reshuffle yang sempat berembus kencang, pagi tadi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendatangi markas Partai Golkar. Surya Paloh didampingi jajaran DPP Partai Nasdem termasuk Johnny G. Plate yang hingga kini masih menjabat sebagai Menkominfo. Dalam kunjungan ini, Surya Paloh menganggap Partai Golkar adalah prioritas bagi Partai Nasdem. Kenapa harus dikunjungi Golkar? Prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu perjalanan, sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi. Dalam usia yang saya capai sampai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini. Saya harus jujur menyatakan pada saudara semuanya, 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar. Kemeriahan ini berbanding terbalik saat PKS, Partai Demokrat, dan perwakilan tim kecil mengumumkan dukungan mereka untuk Anies Baswedan. Dalam momen tersebut tidak ada perwakilan Partai Nasdem yang hadir. Ketika akan berangkat kita sampaikan juga kepada seluruh partai, termasuk Nasdem. Ketika akan berkumpul di sini juga begitu. Nah beliau berdua ini, yang satu sedang di Lombok, satu lagi Pak Sugeng sedang memimpin rapat di Komisi 7. Jadi tidak mengurangi arti dan semua hal kita kemukakan apapun yang kita bahas. Meski telah mencapai sejumlah kesepakatan bersama PKS dan Demokrat, baik Nasdem maupun Golkar tidak menutup kemungkinan untuk membuka pintu koalisi. Semakin rapat ke kubu sebelah ya, kalau biasanya ada yang menyebut demikian. Tapi saya coba klarifikasi apakah sudah tepat kita menyebut ada kubu lain dan kubu lain di saat ini belum terbentuk koalisi pengusung ya, karena masih deklarasi secara internal di partai. Dan kemarin memang kita sudah saksikan tadi ya, ada PKS dan Partai Demokrat yang mendeklarasikan sepakat untuk mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, meskipun tidak ada Partai Nasdem di situ. Itu yang menjadi pertanyaan, kenapa, apakah saat ini Nasdem bersafari ke beberapa partai di luar dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, apakah akan ditinggalkan? Itu yang menjadi pertanyaan kami malam ini. Syukurlah sudah bergabung bersama kami, ada Mas Gun Gun
atau Kang Gun-Gun Herianto, analis komunikasi politik. Selamat malam, Kang Gun-Gun. Terima kasih sudah hadir secara langsung. Kemudian ada Bang Herzaki Mahendra, Ketua Bakomstra Partai Demokrat. Selamat malam, Bang Selamat Herzaki. malam Mbak Firstian, selamat malam Mas Gun-Gun, selamat malam penonton Berita 1 TV, atau BTV ya? Nyebutnya sekarang. BTV sekarang, BTV bersatu BTV. menginspirasi, itu tagline mantap, kami ya. mantap. Ada Ibu Hetifah Syaifuddin, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang bergabung secara virtual. Selamat malam Bu Hetifah. Hai, malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Karena ini dari dua partai sih ke Kang Gun-Gun deh. Kang Gun-Gun, apakah iya sih, tadi saya sudah cuplik ya di awal. Itu narasi yang sangat menyejukkan dari Ketua Umum Partai Nasdem. Banyak yang mengkhawatirkan pilihan Nasdem mendeklarasikan secara dini Anies Baswedan sebagai bakal capres bakal mengganggu komitmennya sebagai partai pendukung pemerintah. Tapi di dua kali pertemuan dengan partai lain selain Partai Demokrat dan PKS, Nasdem menyampaikan komitmennya bahwa tetap teguh untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo sampai 2 periode, artinya sampai 2024. Tapi adakah makna lain sebenarnya yang hendak disampaikan oleh Partai Nasdem dengan dalam minggu lalu ya, hari Kamis ya, ke Sekber Partai Gerindra dan PKB, hari ini ke Golkar? Menurut saya maknanya dua. Apa? Pertama, peneguhan berkali-kali Pak Surya Paloh dalam pernyataan retorisnya bahwa dia akan mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024, iya kan? Dan itu selalu dieksplisitkan. Kemudian langkah strategis bertemu misalnya Nasdem dengan Sekber Gerindra, kemudian sekarang ke Golkar, itu menurut saya adalah bagian dari strategi ZOPA dalam negosiasi. Apa itu? Zone of Possible Agreement. Jadi membuka area yang kemungkinan-kemungkinan itu masih bisa dibincang. Kemungkinannya apa? Kan sekarang ini masih posisi dinamis ya. Bahwa misalnya kemarin ada deklarasi retoris PKS gitu ya. Kemudian Mas Jaki juga ada di situ. Dalam komunikasi politik itu kan ada dua variabel. Pertama yang disebut dengan kesepahaman, yang kedua yang disebut dengan kesepakatan. Yang kedua kan belum, betul nggak? Kalau kesepahaman soal capresnya siapa? Sudah. Yes. Pak Anies Baswedan sudah dideklar oleh Nasdem 3 Oktober. Partainya Mas Jaki juga sudah menyampaikan bahwa PKS capresnya adalah Pak Anies. Pun demikian PKS. Sekarang kan bicara variabel-variabel lain belum disepakati. Artinya sepaham Termasuk soal cawapresnya siapa cawapresnya siapa, kemudian bagaimana mekanisme power sharing, atau berarti keuntungan dalam kekuasaan ke depan. Ini bicara banyak variabel nih. Ya. Bicara misalnya soal bagaimana keuntungan masing-masing ya dalam konteks elektoral. Ya kita bicara panggung depan, bicara panggung belakang nih ya. Ini tentu banyak faktor. Ya. Nah, saya melihat ini belum tuntas. Oke. Kemungkinan tadi yang Kang Gun-Gun maksud apa? Kemungkinan tidak jadi di koalisi perubahan atau Nasdem justru bergabung dengan partai lain di luar dari Partai Demokrat dan PKS? Yang jelas Nasdem itu kan sudah punya capres, namanya Anies Baswedan. Ya. Sekarang masalahnya adalah apakah posisi Nasdem harus selalu bergantung kepada misalnya PKS dan Partai Demokrat untuk melampaui presidensial threshold? Kan posisinya mengunci kalau begitu kan? Maka kemudian dia bikin ZOPA tuh, Zone of Possible Agreement, dengan cara misalnya silaturahim politik diperluas. Artinya ada ruang jelajah komunikasi yang diperlebar nih ke Gerindra dan PKB sama ke Partai Golkar. Kemungkinan apa yang dikomunikasikan oleh perwakilan Partai Nasdem? Mitigasi, Christian, ya kan? Mitigasi dalam konteks pemenangan pemilu itu kalau misalnya sekarang misalnya benar-benar hanya opsinya Plan A bergabung misalnya dengan Partai Demokrat dan PKS, sementara misalnya tawaran tinggi dari masing-masing partai, misalnya sebut aja Pak Demokrat tetap misalnya dengan AHY, kemudian PKS misalnya win-nya apa, kita juga nggak tahu persis apa yang kemudian dibincang di panggung belakang ya kan. Nah ini kan semua bicara soal faktor-faktor yang apakah mutual understanding itu berakhir dengan kesepakatan. Kesepakatan itu penandanya dua, ya. Pertama, deklarasi. Meskipun itu seremonial, tapi itu menjadi puncak dari kesepakatan. Oke. Ya, Saya ingin menegaskan lagi bahwa 2 kali pertemuan Partai Nasdem, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem sendiri yang datang ke Golkar, pekan lalu ada ke Sekber Partai Gerindra dan PKB, membuka peluang bahwa belum teguh, belum sangat lekat komitmen antara, sudah geleng-geleng kepala, komitmen antara Nasdem, Partai Demokrat dan PKS?
secara kesepahaman sudah ada nama capres. Iya. Itu selesai. Kesepakatan? Kesepakatan belum. Nah, karena puncak kesepakatan itu sekali lagi adalah selesainya paket perbincangan kan. Gitu. Termasuk cawapres ya. Termasuk cawapres. Nah, belum selesai nih ternyata Bang Herzaki. Ya ini kan kita berbicara mengenai nasib bangsa. Juga harapan yang besar dari masyarakat akan keinginan adanya perubahan dan perbaikan. Sehingga kami tentunya harus sangat hati-hati dan detail. Teman-teman PKS, Nasdem, Demokrat ini kita sudah 6 bulan bersama, hampir setiap minggu bertemu. Kita bahas banyak hal. Ya. Banyak hal tadi yang disampaikan oleh tadi Kang Gun-Gun gitu. Di antaranya mengenai platform. Kita bicara mengenai visi misi, bicara mengenai program, nanti kalau pemerintah seperti apa ini desainnya, seperti apa. Kenapa? Karena kami inginnya begitu nanti kami deklarasi itu semua sudah tuntas gitu, sehingga kita tinggal ngebut aja. Kan pertanyaan besar kan selalu muncul nih kepada kami sebagai challenger, karena kan kami koalisi perubahan. Ya, kalau perubahannya apa yang ditawarkan? Itu kan pertanyaan kami. Itu kan akan menjadi pertanyaan besar. Nah, sehingga itulah yang kita lagi dalami benar. Tapi kan sektor yang mana nih yang kita misalnya sampai di level mana perubahan ini? Mana yang hanya perbaikan? Apalagi kita kan masih memahami ada dinamika teman-teman Nasdem ini kan juga bagian dari koalisi saat ini kan begitu. Sehingga tentu kan kita juga mesti menjaga, wah yang ini kan saya ngerjain kan begitu. Kok dibilang nggak bagus? Nah ini kan kita masih komunikasi. Ini itu meneguhkan komitmen tadi ya. Iya tadi. Makanya kami ini kan semua bukan dilandasi oleh mohon maaf politik transaksional atau pragmatisme. Masa sih? Tetapi lebih kepada visi, kesamaan visi, kesamaan nasib dan kesamaan seperjuangan. Jadi nggak apa-apa gitu kalau loh. misalnya Mas Ahaye nggak jadi perbaikan. cawapres nggak apa-apa. Ini udah jelas dan tegas. Minggu lalu kami sudah sampaikan ya bahwa kami ini ya wajar saja misalnya setiap partai ingin agar kader utamanya ingin bisa menjadi capres atau cawapres. Itu sah-sah saja. Namanya partai politik ya, Kang Gugun ya. Tetapi ya Mas Ahaye kemudian menyampaikan bahwa ya kami tidak ingin nih diskusi mengenai cawapres tadi menghambat pembentukan koalisi perubahan sehingga nah ini kata kuncinya. Apakah itu tidak bukan hanya menunda membicarakan masalah yang harus dihadapi pada saatnya makanya, karena kalau misalnya di pelajar yang kemarin minggu lalu sama Mas Ahaye kita menyerahkan sepenuhnya kepada capres. Nah ini yang nggak selesai minggu lalu. Saya sempat bahas. Menyerah pada capres. Iya, saya sempat bahas soal itu. Lalu, iya, sudah. Jadi kan cawapresnya diserahkan kepada Pak Anies. Ya. Nah pertanyaannya itu masih koma di situ. Kalau Pak Anies tidak memilih Mas Ahaye, Partai Demokrat masih mau nggak? Nah kan jelas kalau dari kami, bagaimana prosesnya itu adalah kita tanda tangan dulu 3 ketua umum. Kita bentuk yang namanya sekretariat perubahan, karena kita ingin memenuhi 20% tadi. Secara tertulis nih, secara tertulis kita penuhin, lalu kita di situ juga di agreement itu ada bahwa kita menyerahkan mandat, kami bertiga, menyerahkan mandat kepada capres, Mas Anies untuk memilih siapapun. Nah itu sudah selesai, pertanyaannya adalah kalau nggak dipilih Mas Ahaye? Kalau kami kan tidak ingin berspekulasi, bagaimanapun kami ya menyerahkan kepada capres, Mas Anies ya. Kami ini kan bertiga sudah punya kesamaan pandangan bahwa. Tadi belum dijawab pertanyaan saya yang pertama, Bang Herzaki. Soal nggak apa-apa Nasdem kelihatan agak mendekat kepada partai lain selain PKS dan Partai Demokrat. Pertemuan hari ini dan juga pertemuan minggu lalu itu adalah rencana yang sudah dikomunikasikan langsung dengan kami. Sudah dikasih tahu ya. Maupun juga dengan PKS. Dikasih tahu bukan hanya mau datang, tapi dikasih tahu kita agendanya ini yang mau dibahas. Adalah, tapi itu kan pertemuan tertutup ya. Tapi intinya sudah dikomunikasikan dengan baik. Nah. Yang kedua, kami ini juga mendukung. Demokrat mendukung penuh, teman-teman Nasdem tadi datang ke Golkar, minggu lalu datang ke PKB dan Gerindra. Kenapa? Ya bagaimanapun kita kan terbuka nih. Kalau misalnya ada partai lain yang mau bergabung, kan tadi disampaikan, silakan kalau KIB mau bergabung misalnya. Kan tadi ada itu, disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Nah kalau KIB gabung, bukannya makin rumit nentuin capres-cawapresnya nih. Di KIB kan ada Pak Erlangga, ada Pak Zul. Nah makanya kalau kita kan tadi silakan kalau mau bergabung bagi kami kan apa koalisi perubahan koalisi terbuka selama kita punya cara pandang dan komitmen yang sama terkait dengan perubahan. Nah ini yang nggak bisa dinegosiasi adalah perubahan ini. Nah ini kan mayoritas pendukung pemerintah kalau di KIB. Karena begini, tadi kan kalau mau gabung ke kami ya misalnya capresnya Anies sama-sama capresnya Anies ya berarti sudah siap dong dengan komitmen kita perubahan. Kenapa? Yakin gak khawatir makin kecil potensi Mas Ahaye jadi cawapres kalau KIB gabung? Karena bagi kami harapan masyarakat yang kami kedepankan ingat kami ini udah senapas ini Nasdem dengan restorasi perubahan itu kan PKS juga sudah bolak-balik bicara narasi perubahan kami perubahan dan perbaikan sama udah senapas ini. Jadi misalnya teman-teman KIB mau gabung ayo tapi ingat ini koalisi perubahan bukan koalisi pro status quo gitu.
Kira-kira, oke, saya belum ke Bu Hetifah. Iya. Kira-kira bakal nyambung nggak kalau memang harapannya KIB, ini harapan ya, KIB bakal ke Partai Demokrat, PKS, dan juga saat ini Partai Nasdem. Nyambung nggak secara platform, visi misi, dan dalam perspektif lain? Saya lihat problemnya itu bukan di wilayah normatif. Visi, misi, platform itu kan mirip-mirip semua. Betul nggak? Yang masalah, Dis? Yang masalah itu... Perubahan beda dong status Enggak. quo, ya kan? Masalahnya itu kan bicara soal banyak hal yang di level normatif sebenarnya semua sama lah, tengah, ya kan? Nasionalis, Demokrat itu Religius, sama. nasionalis religius Demokrat. Iya, tambahannya begitu. Iya. Iya. Tapi sebenarnya yang problem seriusnya adalah pada strategi pemenangan masing-masing. Kepentingan pemenangan masing-masing partai. Entah itu figur, entah itu dampak elektoralnya atau sering disebut sebagai insentif elektoralnya pada partai masing-masing. Termasuk pada wilayah kepentingan strategis jangka pendeknya. Soal misalnya siapa berkongsi dengan siapa. Nah, dalam konteks ini KIB yang sudah mengonsolidasikan kuasa politik misalnya Golkar, PAN, P3. ya, dan P3 itu rasanya sudah punya kanal, ya kan? Kanal sendiri, dan proses konsolidasi ini juga menurut saya punya banyak hal yang akan mereka perjuangkan, termasuk partainya Bu Hetifah nih. Partai Golkar. Demokrat rasa-rasanya justru akan bahkan bukan menjadi tambahan insentif bagi Partai Demokrat dengan masuknya KIB kalau memang, tapi justru akan berebut wilayah yang sama. Oh, itu dalam bacaan saya. Itu konteks pertanyaan saya tadi. Iya, makanya kemudian sekarang pertanyaannya adalah apakah mau? Secara retoris mau. Iya kan? Secara retoris loh. Tapi di panggung belakang dengan hitung-hitungan yang realistis tadi. Tapi bisa itu akan yang dalam negosiasi itu kan ada reservation price ya. Titik terendah yang bisa ditolerir. Iya kan? Nah itu rada sulit tuh. Kita harus jeda dulu. Sedianya kami sudah mengundang Partai Nasdem, tapi tampaknya banyak sekali tokoh-tokoh yang memiliki agenda yang bersamaan dengan jam kita mengudara saat ini, jadi belum berkesempatan untuk hadir. Tapi kita pentinglah membahas juga Golkar, karena di Golkar tadi kita sudah sebut ada selain Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang juga digadang-gadang oleh sejumlah kader untuk menjadi bakal capres. Belakangan ada Ridwan Kamil yang juga masuk ke berbagai namanya masuk ke bursa ya, bursa entah itu capres atau cawapres dari berbagai lembaga survei. Kira-kira kalau Nasdem datang ke sana, ada pilihan nggak ya jadi capres atau cawapres lain selain dari Partai Demokrat dan PKS? Sesaat lagi di Obrolan Malam.